Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Eka Astiani dari SD Negeri 017 Balikpapan Utara, CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Fasilitator saya adalah Bapak Muhsin SSMPD dan pengajar praktik saya adalah Bapak Widodo STMT. Berikut adalah jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Model refleksi yang saya gunakan adalah model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, kami memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Agustus 2024 hingga 28 Agustus 2024. Materi modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti berikut. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dalam 2 minggu ini, kegiatan yang saya lakukan merupakan gabungan dari modul 1.3 visi guru penggerak dan 1.4 budaya positif. Dalam modul 1.3, materi demonstrasi kontekstual kami laksanakan hingga tanggal 29 Juli 2024 dan koneksi antar materi yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2024. Pada modul 1.4, saya mengerjakan tugas mulai dari diri dan eksplorasi konsep melalui LMS. Saya cukup terkejut karena banyaknya materi yang ada di dalam modul 1.4 ini. Walaupun banyak, namun menurut saya materi di modul ini menarik dan sangat penting untuk dipahami. Materi yang ada benar-benar bermanfaat dan menyelesaikan permasalahan yang banyak terjadi di keseharian saya. Kemudian saya melaksanakan kegiatan pendampingan individu pada tanggal 3 Agustus 2024 oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Widodo. Dalam kegiatan PI ini, beliau membantu saya memimpin diskusi tentang refleksi visi sekolah. Kami merumuskan prakarsa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah serta merancang sebuah program pencapaian visi bersama kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini kami laksanakan mulai pukul 10 hingga pukul 13.00 di ruang kelas 2A. Perasaan. Saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, karena bertepatan dengan kejadian yang sedang saya hadapi, sehingga pembelajaran yang ada langsung saya terapkan. Meskipun sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga sangat menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapat pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Pembelajaran. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, serta restitusi segitiga restitusi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Diane Gawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kahn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ada 5 posisi kontrol menurut Diane Gosson, yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi, ada alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. 3 unsur segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri, karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SD Negeri 017 Balikpapan Utara tentang penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Berikutnya, berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Kesimpulannya, setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada modul 1.4 ini. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.